Diriwayatkan ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, para malaikat keheranan sebab Nabi Ibrahim telah melaksanakan korban 1.000 ekor kambing dan 300 ekor lembu. Semua yang telah kukorbankan bagi Allah belum berarti apa-apa. Bahkan jika aku diperintahkan Allah untuk mengorbankan anakku di jalannya, aku bersedia melaksanakan, kata Nabi Ibrahim pada suatu ketika. Agaknya Nabi Ibrahim telah lupa atas apa yang pernah diucapkannya, dan ia baru sadar setelah Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Padahal Ismail adalah putra kesayangan satu-satunya yang dianugerahkan kepadanya melalui Siti Hajar. Setelah lama dia tak dikaruniai putra. Setelah anak itu berumur 13 tahun, Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk melaksanakan nazarnya yang diwahyukan lewat mimpinya. Begitu menerima wahyu lewat mimpinya, Nabi Ibrahim termangu. Hatinya merasa ragu. Benarkah dirinya diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya sebagai korban? Betulkah ini wahyu dari Allah atau syaitan yang telah menggoda dirinya? Tetapi setelah mimpi serupa terulang sampai 3 kali, Nabi Ibrahim menjadi yakin bahwa perintah itu dari Allah. Dengan ketetapan hati yang bulat, lalu disiapkan segala sesuatu untuk menyembelih anaknya Ismail. Kau mandikan dan berilah pakaian terbaik untuk Ismail. Anak itu akan kuajak pergi, kata Nabi Ibrahim kepada istrinya Siti Hajar. Tanpa bertanya, Siti Hajar kemudian melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh suaminya. Setelah semua beres, berangkatlah Nabi Ibrahim dengan membawa tali pengikat dan pisau. Melihat ketabahan dan ketaatan Nabi Ibrahim terhadap wahyu Allah, iblis menjadi kalang kabut, sibuk untuk menggoyahkan iman mereka. Pertama, didatanginya Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Siti Hajar, bagaimana engkau ini? Anakmu akan disembelih oleh suamimu. Kau justru enak-enak duduk di sini. Istri macam apa kau ini? Ujar iblis. Kau jangan berdusta. Mana ada seorang bapak akan menyembelih anaknya sendiri, jawab Siti Hajar. Iblis berkata, bukankah kau tadi melihat sendiri suamimu mengajak Ismail dengan membawa tali dan pisau? Lalu Siti Hajar bertanya, mengapa bapak harus menyembelih putranya? Iblis pun terus mencoba mempengaruhi Siti Hajar. Itulah kebodohan suamimu Ibrahim. Dia mengira perintah menyembelih putranya itu adalah wahyu dari Allah. Siti Hajar dengan tegar berkata, tapi aku percaya dan yakin bahwa Nabi tidak akan melakukan hal yang batil. Aku ikhlas terhadap apa saja yang nantinya akan kutanggung, jika itu memang benar-benar perintah Allah. Aku pun rela, meski harus mengorbankan nyawa, termasuk nyawa putraku sendiri. Merasa gagal melakukan tipu daya muslihat, iblis mengalihkan sasarannya kepada Ismail. Hai Ismail, tidak tahukah kau bahwa ayahmu membawa pisau dan tali untuk menyembelihmu, kata iblis. Ismail menjawab, jangan kau berdusta. Mengapa bapak menyembelihku? Dosa apa yang telah aku lakukan? Iblis berkata lagi, ayahmu mengira itu adalah perintah Allah. Jika demikian, aku hanya menurut dan taat pada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, meskipun harus mengorbankan diriku, sahut Ismail. Untuk kedua kalinya, iblis merasa gagal
melancarkan muslihat jahatnya, gagal menggoda iman ibunya dan anaknya. Iblis akhirnya mencoba langsung menggoda Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisau di leher putranya, iblis berkata, "Hai Ibrahim, tidakkah kau merasa sayang kepada anakmu yang akan kau korbankan itu? Ismail, anak laki-laki yang tampan, perilakunya juga sangat baik. Apakah kau tega?" Ibrahim menjawab, "Memang demikian keadaannya, tapi ini adalah perintah Allah yang harus aku laksanakan." Iblis terus berusaha menggagalkan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Namun, tak berhasil. Dan ketika iblis hendak melanjutkan godaannya, Nabi Ibrahim segera mengambil batu dan melemparkan ke arah iblis hingga buta matanya. Merasa gagal, iblis kemudian pergi. Peristiwa melempar iblis dengan batu diabadikan dalam manasik haji yang berupa ibadah jumrah sampai sekarang. Dalam Al-Quran diriwayatkan kepada Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai putraku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi, bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Pikirkanlah." Mendengar perkataan bapaknya yang masih ragu untuk melaksanakan perintah Allah, Ismail menawarkan pendapatnya. "Hai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ayah akan mendapatkan diriku sebagai seorang yang sabar." Mendengar jawaban dari putranya itu, mantaplah sudah niat Nabi Ibrahim. Apalagi Ismail benar-benar pasrah dan berpesan kepadanya, "Ayah, sebelum kau menyembelihku, ikatlah tanganku erat-erat agar aku tidak bisa bergerak. Hadapkanlah mukaku ke arah bumi, agar engkau tak melihat wajahku. Lipatkanlah kain ayah agar tak terkena percikan darahku yang bisa mengurangi pahalaku karena menimbulkan rasa iba kepada ayah. Asahlah pisau tajam-tajam dan lakukanlah dengan cepat ketika memotong leherku. Bawalah pakaianku dan berikanlah kepada ibu sebagai kenang-kenangan. Dan sampaikanlah salamku kepadanya, tetapi jangan beritahu ibu bagaimana ayah mengikat kaki dan tanganku, serta menyembelihku. Bersabarlah ayah dalam melaksanakan perintah Allah." Ketika Nabi Ibrahim meletakkan pisaunya ke leher putranya dekat sebuah batu di Mina, lama pisau itu tak bisa memutuskan leher Ismail. Saat itulah Allah menunjukkan kepada malaikat betapa tegar dan ikhlasnya Nabi Ibrahim menjalankan perintahnya, sehingga para malaikat bersujud kepada Allah. Allah kemudian mengingatkan kepada malaikat ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, tetapi para malaikat itu ragu. Lebih-lebih iblis ketika itu. Dibandingkan keikhlasan Nabi Ibrahim, ketaatan malaikat belum seberapa. Karena lama, pisau Nabi Ibrahim tak bisa memutuskan leher Ismail, ia minta kepada ayahnya untuk melepaskan ikatan kaki dan tangannya. Begitu pisau diletakkan lagi ke leher Ismail, tiba-tiba mata pisau membalik. "Kau bisa membelah batu, mengapa tak mampu memutuskan leherku?" tanya Ismail kepada pisau yang dipegang ayahnya. Pisau itu menjawab, "Bagaimana aku bisa melakukannya? Sedangkan Allah memerintahkan kepadaku untuk tidak memotong lehermu." Diriwayatkan lebih lanjut, akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing sebagai korban.
Nabi Ibrahim dan Ismail telah lulus ujian melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas dan ridho. Ibrahim lulus karena lebih mencintai Allah daripada mencintai anaknya. Demikian pula Ismail, dia lebih cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata bagimu, kata Allah kepada mereka. Saat itulah para malaikat bersama-sama mengucapkan takbir, Allahu Akbar, sebagai penghormatan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim kemudian menjawabnya dengan kalimat, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun menambahkannya dengan kalimat, Allahu Akbar, walillahil ham. Demikianlah asal sejarah takbir di Hari Raya Kurban yang berjalan sampai sekarang.